Kawasan Timur Tengah menyimpan sebuah wilayah berbentuk bulan sabit yang dikenal sebagai bulan sabit subur. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan area yang sangat penting dalam sejarah manusia, karena disinilah beberapa peradaban paling awal di dunia muncul dan berkembang. Julukan tempat lahir peradaban yang sering dilekatkan pada bulan sabit subur tidaklah tanpa alasan. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi pusat inovasi pertanian, urbanisasi pertama, perkembangan sistem penulisan, perdagangan awal, kemajuan ilmu pengetahuan, pencatatan sejarah, dan pembentukan agama secara terorganisir. Jejak-jejak pemukiman manusia di wilayah ini dapat ditelusuri hingga sekitar 10.000 sebelum Masehi, ketika praktek pertanian dan domestikasi hewan mulai mengubah cara hidup manusia secara fundamental. Pada sekitar tahun 9000 sebelum Masehi, budidaya tanaman liar dan sereal telah meluas, dan pada tahun 5000 sebelum Masehi, sistem irigasi untuk mendukung pertanian telah berkembang sepenuhnya. Bahkan, sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, praktek berternak domba penghasil wol telah menjadi hal yang umum di wilayah ini. Di jantung bulan sabit subur terletak Mesopotamia, yang secara harfiah dalam bahasa Yunani berarti tanah di antara sungai-sungai. Nama ini merujuk pada wilayah yang subur di antara sungai Tigris dan Efrat, yang sebagian besar wilayahnya kini berada di negara Irak modern, tetapi juga mencakup sebagian dari Suriah, Turki, Iran, dan Kuwait. Kehadiran kedua sungai inilah yang menjadi faktor penentu bagi kemunculan dan perkembangan peradaban di Mesopotamia. Baik, sebelum lebih lanjut, karena ini masih dalam nuansa bulan Syawal, aku ingin mengucapkan minal aidin wal faizin ya teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga amal ibadah kita di bulan sebelumnya, yaitu Ramadan, diterima bagi yang menjalankan tentunya. Nah, selanjutnya kali ini kita akan mengupas secara mendalam peradaban yang berkembang di Mesopotamia dalam konteks bulan sabit subur, menyoroti periode-periode penting dalam sejarahnya. Peradaban-peradaban utama yang muncul dan tenggelam, inovasi dan pencapaian yang diraih, struktur sosial dan politik yang terbentuk, praktik budaya dan keagamaan yang dianut, interaksi dengan wilayah tetangga, serta warisan abadi yang ditinggalkan oleh peradaban yang sangat berpengaruh ini. Bulan sabit subur membentang dalam bentuk melengkung yang luas, meliputi wilayah yang kini menjadi negara Irak, Israel, Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah, serta bagian utara Kuwait, tenggara Turki, dan barat Iran. Beberapa ahli juga memasukkan Siprus dan Mesir Utara ke dalam definisi wilayah ini. Bentuk geografis ini yang menyerupai bulan sabit mencakup lembah-lembah sungai yang subur dan dataran rendah yang sangat mendukung perkembangan pertanian. Sungai Tigris dan Efrat memainkan peran yang sangat krusial dalam pembentukan dan kelangsungan peradaban Mesopotamia. Di tengah iklim semi-arid yang mendominasi wilayah tersebut, kedua sungai ini menyediakan sumber air tawar yang melimpah untuk minum dan irigasi pertanian. Lebih lanjut, banjir tahunan yang terjadi di kedua sungai ini membawa serta endapan lumpur yang kaya nutrisi, menyuburkan tanah, dan memungkinkan praktek pertanian skala besar yang menjadi fondasi ekonomi peradaban di Mesopotamia. Selain itu, sungai-sungai ini juga berfungsi sebagai jalur transportasi utama, memfasilitasi perdagangan dan komunikasi antar pemukiman dan wilayah yang berbeda. Namun, keberadaan sungai Tigris dan Efrat juga membawa tantangan tersendiri.
Banjir yang terjadi seringkali tidak terduga dan berpotensi menghancurkan seluruh pemukiman. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, masyarakat Mesopotamia mengembangkan sistem irigasi yang canggih, termasuk pembangunan kanal, parit drainase, dan waduk untuk mengontrol aliran air dan menyimpan air untuk musim kemarau. Upaya kolektif yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sistem irigasi ini kemungkinan besar mendorong terbentuknya bentuk-bentuk awal organisasi sosial dan kerjasama di antara masyarakat atau penduduk Mesopotamia. Secara geografis, Mesopotamia dapat dibagi menjadi dua wilayah utama, Mesopotamia Hulu di sebelah utara dan Mesopotamia Hilir di sebelah selatan. Mesopotamia Hulu juga dikenal sebagai Jazirah, terletak di antara sumber sungai Efrat dan Tigris hingga Baghdad. Wilayah ini memiliki dataran tinggi yang bergelombang dan menerima curah hujan yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan praktek pertanian tada hujan. Sebaliknya, Mesopotamia Hilir yang membentang dari Baghdad hingga Teluk Persia memiliki dataran aluvial yang datar dan rawa-rawa. Wilayah ini menerima curah hujan yang sangat sedikit dan sangat bergantung pada sistem irigasi yang rumit untuk mendukung pertanian. Perbedaan geografis ini memungkinkan berkontribusi pada keragaman perkembangan dan karakteristik peradaban yang muncul di kedua bagian Mesopotamia ini. Jejak-jejak awal hunian manusia di Mesopotamia dapat ditemukan pada periode Paleolitikum dan Epipaleolitikum, terutama di zona kaki bukit pegunungan Taurus dan Zagros. Namun, perubahan paling signifikan terjadi selama revolusi Neolitikum yang berlangsung sekitar 10.000 hingga 8.700 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan diperkenalkannya pertanian dan domestikasi hewan, peralihan dari gaya hidup nomaden sebagai pemburu pengumpul ke kehidupan menetap di desa-desa pertanian, merupakan titik balik fundamental dalam sejarah manusia. Kemampuan untuk menghasilkan makanan secara teratur memungkinkan pertumbuhan populasi dan perkembangan masyarakat yang lebih kompleks. Beberapa situs Neolitikum awal yang penting di wilayah ini termasuk Jarmo di Mesopotamia, Jericho di Levan, dan Catalhuyuk di Anatolia. Situs-situs ini memberikan bukti tentang permukiman permanen, praktek-praktek awal, dan perkembangan teknologi secara sederhana. Selama periode ini juga terjadi perkembangan dalam pembuatan tembikar dan arsitektur awal. Periode berikutnya adalah periode Kalkolitik yang ditandai dengan penggunaan tembaga, di samping juga batu untuk membuat alat dan senjata. Pada periode ini sekitar 6.500 hingga 3.800 sebelum Masehi muncul budaya Ubaid di Mesopotamia Selatan. Budaya Ubaid menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknik irigasi yang sangat penting untuk pertanian di dataran rendah Mesopotamia. Selain itu, periode ini juga menyaksikan perkembangan struktur sosial yang lebih kompleks dengan munculnya permukiman yang lebih besar dan kemungkinan awal dari hierarki sosial. Pembangunan kuil-kuil komunitas menunjukkan adanya sentralisasi keagamaan yang mungkin jadi cikal bakal organisasi politik yang lebih besar di masa-masa ke depan. Zaman perunggu di Mesopotamia dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Berbeda dengan periodisasi zaman perunggu di wilayah-wilayah lain, Mesopotamia tidak terlalu menekankan pada pembagian early, middle, dan late Bronze Age.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber tekstual yang ditemukan di Mesopotamia, yang memungkinkan para sejarawan untuk membuat periodisasi berdasarkan kriteria politik, termasuk dinasti-dinasti yang spesifik yang berkuasa. Penemuan sistem penulisan yang terjadi pada awal zaman perunggu di Mesopotamia memberikan catatan sejarah yang kaya dan membedakannya dari wilayah lain yang lebih bergantung pada bukti-bukti arkeologis. Salah satu peradaban paling awal dan paling berpengaruh yang muncul pada zaman perunggu adalah peradaban Sumeria di Mesopotamia Selatan, yaitu sekitar 4500 sampai 1900 sebelum Masehi. Peradaban Sumeria ditandai dengan perkembangan negara-negara kota yang independen seperti Ur, Uruk, Kish, Lagas, dan Eridu. Setiap negara kota ini memiliki dewa pelindung dan sistem pemerintahan masing-masing. Sumeria dikenal karena berbagai inovasi penting yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban manusia. Salah satu yang paling signifikan adalah penemuan sistem penulisan berupa huruf Paku, cuneiform, sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Sistem penulisan ini awalnya digunakan untuk mencatat transaksi ekonomi dan administrasi, tetapi kemudian berkembang untuk merekam sastra, matematika, astronomi, dan hukum. Sumeria juga mengembangkan sistem bilangan seksadesimal basis 60 yang digunakan dalam matematika dan astronomi, yang jejaknya masih dapat kita lihat dalam pembagian waktu dan sudut hingga sekarang. Inovasi penting lainnya termasuk penemuan roda untuk transportasi dan pembuatan tembikar, serta pengembangan kode-kode hukum awal seperti kode Ur-Nammu dan kode Lipit-Ishtar yang menunjukkan upaya untuk mengatur masyarakat melalui aturan-aturan secara tertulis. Arsitektur monumental juga menjadi ciri khas dari peradaban Sumeria, dengan pembangunan zigurat sebagai kuil-kuil yang megah. Selain itu, Sumeria mencapai kemajuan signifikan dalam pertanian dan teknik irigasi yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan surplus makanan dan mendukung populasi yang besar. Masyarakat Sumeria juga memiliki stratifikasi sosial yang jelas dengan kelas-kelas yang berbeda seperti pendeta, kelas atas, kelas bawah, dan para budak. Dalam bidang agama, mereka menganut politeisme, yaitu menyembah banyak dewa dan dewi yang dianggap memiliki bentuk dan sifat manusia. Istilahnya adalah antropomorfisme. Sekitar tahun 2334 sebelum Masehi muncul Kekaisaran Akkadia di bawah kepemimpinan Sargon dari Akkad, yang menandai pembentukan kekaisaran pertama yang diketahui dalam sejarah umat manusia. Sargon berhasil menaklukkan negara-negara kota Sumeria, menyatukan mereka di bawah kekuasaan Akkadia. Kekaisaran Akkadia juga menyaksikan asimilasi budaya antara orang Akkadia dan Sumeria. Orang Akkadia mengadopsi sistem tulisan cuneiform untuk bahasa mereka dan mengintegrasikan dewa-dewi Sumeria ke dalam pantheon agama mereka. Kekaisaran ini meluas ke seluruh Mesopotamia, Levant, dan sebagian Anatolia serta Iran. Namun, kekaisaran ini akhirnya runtuh sekitar tahun 2154 sebelum Masehi karena pemberontakan internal dan tekanan eksternal, termasuk invasi dari suku-suku seperti Gutia. Setelah runtuhnya Kekaisaran Akkadia, kota Babilonia mulai menancap menjadi negara kota yang penting. Dinasti Babilonia pertama didirikan sekitar tahun 1894 sebelum Masehi dan berlangsung hingga tahun 1595 sebelum Masehi. Periode ini mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Hammurabi
yaitu sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi, yang memperluas wilayah Babilonia hingga mencakup seluruh Mesopotamia Selatan. Salah satu pencapaian paling terkenal pada masa pemerintahan Hammurabi adalah penyusunan Kode Hammurabi, yaitu salah satu kode hukum tertulis paling awal dan paling komprehensif yang pernah ditemukan. Kode ini memberikan gambaran yang jelas tentang masyarakat Babilonia, nilai-nilai yang mereka anut, dan sistem hukum yang mereka terapkan, termasuk peraturan mengenai berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana dan perdata hingga perdagangan dan keluarga. Keberadaan kode hukum yang rinci ini menunjukkan tingkat perkembangan sosial dan administrasi yang tinggi di Babilonia pada masa itu. Setelah kematian Hammurabi, Babilonia mengalami periode kemunduran. Kekaisaran Babilonia diserbu oleh bangsa Hittite sekitar tahun 1595 sebelum Masehi dan kemudian dikuasai oleh bangsa Kasyid untuk waktu yang lama. Periode ini menunjukkan bahwa meskipun Babilonia sempat menjadi kekuatan dominan di Mesopotamia, kekuasaan Babilonia tidak berlangsung selamanya dan rentan terhadap ancaman dari luar. Di Mesopotamia Utara muncul Kekaisaran Assyria yang mengalami beberapa periode kejayaan, yaitu periode Assyria kuno, Assyria Tengah, dan Assyria Baru. Assyria dikenal terutama karena kekuatan militernya yang tangguh yang memungkinkan mereka membangun kekaisaran yang luas. Tentara Assyria merupakan salah satu yang pertama yang memiliki pasukan berdiri secara profesional, dilengkapi dengan senjata besi dan kereta perang yang mematikan. Mereka juga mengembangkan teknik pengepungan kota yang canggih. Reputasi mereka sebagai pejuang yang kejam dan penggunaan teror sebagai strategi militer membantu mereka menguasai wilayah yang luas. Kekaisaran Assyria memiliki sistem administrasi yang terorganisir dengan baik. Wilayah kekaisarannya dibagi menjadi provinsi-provinsi yang diperintah oleh para gubernur yang berlangsung dan bertanggung jawab secara langsung kepada raja. Sistem sentralisasi ini sangat penting untuk menjaga kendali atas wilayah kekaisaran yang luas dan beragam. Dalam bidang seni dan arsitektur, Assyria meninggalkan jejak yang sangat mengesankan. Mereka membangun istana-istana monumental yang dihiasi dengan ukiran relief yang rumit, menggambarkan adegan peperangan, perburuan, dan kehidupan kerajaan. Penggunaan patung Lamassu, yaitu makhluk mitologis berkepala manusia, bersayap, dan berbadan banteng atau singa, di pintu masuk istana menjadi simbol kekuatan dan perlindungan kerajaan. Salah satu pencapaian budaya Assyria yang paling signifikan adalah pembangunan perpustakaan Assurbanipal yang terletak di Nineveh. Perpustakaan ini menyimpan koleksi besar literatur dan pengetahuan Mesopotamia, termasuk ribuan tablet tanah liat dengan tulisan cuneiform. Perpustakaan ini menjadi sumber yang tak ternilai harganya bagi para sarjana modern untuk memahami sejarah dan budaya Mesopotamia kuno. Meskipun kekaisaran Assyria sangat kuat, kekuasaannya akhirnya runtuh pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi akibat koalisi antara kekuatan Babilonia dan Media. Runtuhnya Assyria menunjukkan betapa rapuhnya kekaisaran, bahkan yang paling militeristik sekalipun, di hadapan tekanan eksternal dan internal. Setelah kejatuhan kekaisaran Assyria, muncullah dinasti Chaldea yang mendirikan kekaisaran Babilonia baru, yaitu tahun 626
sampai 539 sebelum Masehi, dengan sekali lagi Babilonia kembali menjadi ibu kotanya. Nabopolassar memainkan peran penting dalam menggulingkan kekuasaan Assyria dan mendirikan kekaisaran baru ini. Masa pemerintahan Nebukadnezar II, yaitu tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi, menjadi puncak kejayaan kekaisaran Babilonia baru. Nebukadnezar melakukan pembangunan kembali Babilonia secara besar-besaran, menjadikannya kota yang megah dengan berbagai bangunan yang indah, termasuk yang paling terkenal adalah Taman Gantung yang sangat legendaris. Upaya pembangunan kembali ini mencerminkan kebangkitan kembali budaya dan kekuatan Mesopotamia, dengan Babilonia sekali lagi menjadi pusat peradaban di wilayah tersebut. Kekaisaran Babilonia baru juga dikenal karena kemajuan dalam bidang astronomi, melanjutkan tradisi yang telah dibangun oleh Babilonia sebelumnya. Para astronom Chaldea berhasil menghitung gerhana dan melakukan pengamatan astronomi yang canggih. Dedikasi mereka pada astronomi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan kelanjutan tradisi Mesopotamia dalam pengamatan langit. Kemampuan mereka untuk memprediksi gerhana menunjukkan keterampilan matematika dan observasi yang maju, memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan awal ilmu astronomi. Namun, kemerdekaan Babilonia tidak bertahan lama. Pada tahun 539 sebelum Masehi, kekaisaran Babilonia baru ditaklukkan oleh Persia di bawah kepemimpinan Cyrus Agung, mengakhiri era kekuasaan Babilonia di Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia tidak berkembang dalam isolasi. Mereka berinteraksi secara intens dengan budaya-budaya lain di bulan sabit tersebut, saling bertukar ide, teknologi, dan pengaruh. Yang pertama adalah kerajaan Hittite, muncul di Anatolia, dikenal dengan kekuatan militernya, yaitu kereta perang dan pengolahan besi, dan berinteraksi dengan Mesopotamia termasuk serangan ke Babilonia. Kedua, kerajaan Lydia terletak di Anatolia Barat, kaya karena perdagangan dan dikenal sebagai penemu mata uang payen, kemungkinan terhubung dengan jalur perdagangan Mesopotamia. Ketiga, ada kerajaan Fenisia yang terkenal dengan jaringan perdagangan maritimnya. Perkembangan alfabet dipengaruhi oleh sistem penulisan awal di bulan sabit subur dan perannya sebagai perantara budaya. Keempat, kerajaan Aram yang muncul setelah keruntuhan zaman perunggu. Bahasa Aram menyebar sebagai bahasa pergaulan secara umum, dan mereka berinteraksi dengan kekuatan Mesopotamia. Perkembangan awal peradaban Ibrani berasal dari Mesopotamia, bermigrasi ke Kanaan, dan mengembangkan monoteisme etis. Berbeda dengan tradisi politeistik Mesopotamia, namun mungkin dipengaruhi secara budaya. Interaksi-interaksi ini menunjukkan bahwa bulan sabit subur merupakan wilayah pertukaran budaya yang dinamis, di mana inovasi dan gagasan dari Mesopotamia menyebar dan berinteraksi dengan peradaban-peradaban tetangga, membentuk perkembangan mereka dalam berbagai cara. Keterhubungan antar masyarakat kuno ini menyoroti pentingnya perdagangan, migrasi, dan konflik dalam penyebaran teknologi, bahasa, kepercayaan agama, dan struktur politik di seluruh Timur Dekat kuno. Peradaban Mesopotamia meninggalkan warisan yang abadi dan sangat signifikan bagi perkembangan sejarah umat manusia. Kontribusi utama mereka termasuk pengembangan pertanian dan irigasi yang memungkinkan pertumbuhan populasi dan urbanisasi,
Penemuan sistem penulisan cuneiform merevolusi komunikasi dan memungkinkan pencatatan sejarah, hukum, dan sastra. Kemajuan dalam matematika dan astronomi, termasuk sistem bilangan seksagesimal dan pengamatan langit yang cermat, memberikan dasar-dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Kode-kode hukum awal seperti kode Hammurabi meletakkan dasar bagi sistem hukum dan keadilan. Arsitektur monumental seperti zigurat dan istana-istana Assyria, juga istana gantung, menunjukkan kemajuan dalam teknik konstruksi dan seni. Taman gantung, warisan budaya Mesopotamia terus bergema dalam masyarakat modern. Aspek-aspek sistem penanggalan kita pada zaman ini, matematika dan konsep hukum memiliki akar dalam peradaban kuno ini. Peradaban Mesopotamia sangat penting untuk dipahami akar peradaban manusia dan interaksi kompleks yang dalam geografi, inovasi, dan perkembangan sosial. Peradaban Mesopotamia adalah sebagai pengingat yang kuat tentang kemampuan manusia untuk menciptakan masyarakat yang kompleks dan meninggalkan warisan yang membentuk dunia kita hingga saat ini. Diketahui memang Mesopotamia adalah peradaban yang salah satu peradaban yang tertua atau paling tua dalam peradaban modern umat manusia. Terima kasih telah mengklik video ini dan menontonnya hingga selesai.